Selamat pagi sama hari Minggu saya ucapkan. Dan sungguh lagu yang sangat indah untuk mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan, karena percaya dan patuh ya, sungguh itulah kunci kesuksesan orang percaya. Dan oleh sebab itulah kita mau belajar firman Tuhan, karena dari firman Tuhanlah kita tahu apa yang harus kita percayai dan apa yang harus kita taati dari Tuhan. Oke, dan saya harap Anda bersemangat untuk pelajari firman Tuhan, seperti saya juga bersemangat untuk pelajari firman Tuhan hari ini. Dan kita ingin melanjutkan kembali dalam pembelajaran di dalam Matius. Setelah beberapa kali, 2 bulan kalau saya tidak salah, kita sedikit detour ke perikop-perikop lain karena berbagai event ya, seperti ada kebangkitan Yesus, kemudian ada Hari Ibu. Nah, tapi kita ingin kembali lagi kepada pembelajaran kita di Matius pasalnya yang ke-17. Dan kita ingin melihat hari ini dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 melanjutkan perikop sebelumnya, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa yang terjadi sesudah itu? Kita akan baca, saya akan mulai ayat 14, jemaat sekalian ayat 15, kita silih berganti sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau sudah, saya akan mulai ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, betapa besar segala berkat yang kami terima, mulai dari keselamatan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Adanya firman-Mu di tangan kami, sehingga dapat menjadi penuntun dan terang bagi kami. Juga adanya jemaat di tempat ini adalah suatu berkat yang luar biasa Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh di dalamnya. Tuhan, pada minggu pagi ini dalam acara berjemaat kami, dan kami yakin Engkau hadir secara eklesiologis bersama dengan kami, karena kami adalah tubuh-Mu. Kami meminta Engkau yang akan menuntun kami masing-masing kepada kehendak-Mu yang baik. Dan kami yakin bahwa doa ini Engkau dengarkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, seperti yang tadi saya sebut, bahwa kita melanjutkan pembelajaran kita, jadi kita bisa melihat semua konteksnya, dan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang sudah kita bahas dalam khotbah yang lalu, Yesus naik ke atas gunung dan di sana dia dimuliakan. Di sana untuk sekilas kemuliaannya yang dia tutupi dengan daging manusia. Karena ketika dia lahir sebagai seorang bayi, Alkitab berkata dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya. Namun untuk sesaat saja Tuhan menyingkapkan tirai
yang menutup kemuliaan dia itu sehingga mata manusia, terutama 3 muridnya yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, melihat sekilas kemuliaan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa kemuliaan Yesus Kristus bukan hanya teori saja, bukan hanya sesuatu yang muncul di gunung, tetapi kemuliaan itu kemudian dia turun ke bawah, saudara yang kasih Tuhan. Dan kemuliaan Yesus Kristus, keilahian dia, dan pribadi dia benar-benar berdampak kepada dunia. Dan dia menyelesaikan masalah, dan dia menyembuhkan, dan dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan pada hari ini kita akan melihat di sini apa yang terjadi ketika Yesus turun. Ya, ketika Yesus turun, sangat menarik sekali bahwa dia ketemu dengan satu orang bapak yang membawa anaknya yang sakit ayan, dikatakan di sini. Sakit ayan ini bisa juga diterjemahkan epilepsi. Jadi kalau secara modern dia kejang-kejang mungkin. Ketika dia kejang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan jatuh. Dan dikatakan karena sakit ayannya ini dia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Dan nanti kita akan lihat bahwa ternyata di balik penyakit ini ada kuasa kegelapan juga. Tetapi Tuhan Yesus bertemu dengan bapak ini, dengan anaknya, yang meminta tolong kepadanya, dan Tuhan kita menyelesaikan masalah mereka. Ya. Tetapi kita bisa menarik suatu paralel yang berbeda bahwa seperti tipologi Tuhan kita di Perjanjian Lama adalah Musa salah satunya. Dan Musa juga pernah naik ke atas sebuah gunung. Masih ingat itu adalah Gunung Sinai. Ya. Dan Musa naik ke atas Gunung Sinai, dan di atas Gunung Sinai itu dia bertemu dengan Yehova, dan ketika dia turun, mukanya bercahaya. Dan muka Musa yang bercahaya itu membuat orang Israel takut kepada dia. Gitu. Sampai-sampai katanya Musa harus menutupi wajahnya. Jadi Musa tidak bisa mengendalikan wajahnya yang bersinar itu, sampai harus ditutup supaya orang tidak ketakutan. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Dia dimuliakan di atas gunung dengan kemuliaan yang luar biasa. Namun ketika dia turun dari gunung, dia tidak membuat orang ketakutan. Dan inilah perbedaan antara Yesus yang datang dengan kasih karunia, dengan Musa yang melambangkan hukum. Hukum membawa kemuliaan Tuhan juga. Tapi hukum justru memberitahu bahwa manusia terpisah dari Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan menyilaukan. Kemuliaan Tuhan membuat manusia tidak berani untuk mendekat, takut. Ini adalah Tuhan yang Maha Kudus. Itu adalah kemuliaan yang dilambangkan oleh Musa. Tetapi kemuliaan yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah kemuliaan yang datang justru untuk mendekatkan manusia kepada Dia. Yang datang untuk menyelesaikan masalah manusia. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar banyak hal, dan kita akan berfokus kepada pribadi Yesus Kristus. Sebagaimana seluruh Alkitab berfokus kepada pribadinya. Tetapi kita akan melihat juga apa pengajarannya. Nah, itu akan menjadi 2 poin besar kita. Jadi yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar mengenai pribadi Yesus Kristus terlebih dahulu. Ya. Apa yang perikop ini ajarkan mengenai pribadi Yesus Kristus? Yang pertama kita akan melihat, tentunya perikop ini mengajarkan tentang keilahiannya. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Dan bahwa kemuliaan Dia yang tadi di atas gunung itu bukan hanya teori saja, namun Dia bawa turun ke bawah gunung. Dan Yesus Kristus bukanlah Allah yang sesekali, ya, atau seperti kayak Dia dikendalikan bahwa, wah, ada kuasa datang lalu kuasa itu hilang. Tidak demikian. Melainkan Dia adalah Allah 100%. Manusia 100% dan Allah 100%. Dan Dia datang dan Dia berkuasa. Saudara, saking seringnya kita membaca tentang mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus di dalam Injil, kadang-kadang kita agak sedikit tersaturasi. Dan kadang-kadang kita menjadi agak biasa menghadapi mukjizat-mukjizat ini. Karena kita sudah sering baca. Dan Yesus melakukan begitu banyak di antaranya. Padahal, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh menjadi terbiasa dengan mukjizat-mukjizat ini. Karena masing-masing mukjizat adalah hal yang luar biasa sekali. Dan menggambarkan keilahian Dia. Anda ambil satu pun dari mukjizat Yesus, itu luar biasa. Dan tidak bisa dijelaskan. Ada orang yang sakit kusta, yang tidak bisa disembuhkan sama sekali pada waktu itu. Yang bahkan saking berbahayanya, orang tidak boleh sentuh orang yang sakit kusta.
Bahkan orang yang sakit kusta di dalam perjanjian lama, dia kemana-mana diharuskan untuk membawa semacam barang yang bikin suara, semacam lonceng di kakinya atau apa, supaya katanya kalau ada orang yang sakit kusta lewat, kedengeran gitu, kling 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 kling, jadi orang bisa menyingkir. Wah, kalau zaman sekarang dianggap diskriminasi, saudara Tuhan. Ya. Tapi zaman itu seperti itu. Kalau kamu sakit kusta, kamu harus bahkan kasih tanda supaya orang nggak sengaja kena kamu. Tapi Tuhan Yesus melawan semua tradisi itu, malah menyentuh orang itu. Karena Tuhan kita adalah sumber kesembuhan, dan orang itu menjadi sembuh. Oh, saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Ada orang yang buta dari lahir. Buta dari lahir. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Dan menyembuhkan orang buta adalah salah satu spesialistis Tuhan Yesus. Karena tokoh-tokoh lain tidak ada yang melakukannya. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah dia buta dari lahir, saudara. Sekarang secara kedokteran kita sudah tahu bahwa untuk mata bisa melihat, itu bukan hanya organ matanya yang harus bagus, tapi bagian otak yang menginterpretasinya juga harus bagus. Dan kalau misalnya seseorang buta dari lahir, selain matanya rusak, tapi bagian otak, softwarenya istilahnya, yang harus dia pakai untuk bisa menginterpretasi cahaya yang masuk itu juga tidak pernah berkembang. Dan mestinya, kalaupun orang yang buta dari lahir ini dikasih mata yang baru perfect pun, dia tetap tidak bisa melihat. Minimal tidak seperti orang normal. Karena apa? Karena bagian otaknya yang untuk menginterpretasi visual itu tidak pernah berkembang. Namun Tuhan Yesus, karena dia adalah pencipta manusia, dia bisa kasih matanya, dia bisa kasih otaknya, saudara kasih Tuhan. Dan dia menyembuhkan. Dan tiap-tiap mukjizat Tuhan Yesus luar biasa, termasuk mukjizat yang kita baca pada hari ini. Epilepsi, sampai sekarang dokter pun masih tentang epilepsi ini masih sesuatu yang dalam pergumulan dalam kedokteran. Tidak bisa disembuhkan, paling ditekan, dikontrol orang bilang. Biasanya kalau orang yang sakit epilepsi dia harus minum obat terus, karena ada suatu neurotransmitter yang error di kepalanya, dan itu dia perlu minum obat untuk menekan gejala-gejalanya dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa seperti Tuhan Yesus yang dengan satu patah kata menyembuhkan orang ini. Oh, saudara kasih Tuhan, ini adalah gambaran tentang keilahian dia. Ini adalah gambaran tentang kuasanya, karena dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang membangun Adam, membangun Hawa. Dia tahu seluk-beluk tubuh kita semuanya. Oleh karena itu dia adalah dokter yang ajaib. Waktu masih kecil, saya selalu diajar nyanyi kalau lagi sakit, lagu sekolah minggu, Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Nah, sampai sekarang pun kalau saya sakit, kadang-kadang saya nyanyi lagu itu, gitu kan? Saya nyanyi lagu itu, saya nyanyi dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, walaupun mungkin saya ke dokter, walaupun saya mungkin melakukan hal-hal lain, saya minum obat, tapi saya berdoa, Engkaulah yang menyembuhkan saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Ini adalah bukti keilahian dia, saudara kasih Tuhan. Nah, bukan hanya dari tindakan Yesus Kristus saja ada muncul keilahiannya. Tapi kita melihat bahkan dari cara Tuhan Yesus berbicara, itu menunjukkan keilahiannya. Coba kita lihat ayatnya ayat yang ke-17, ayat yang ke-20, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-17, dia menegur angkatan itu. Dia bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Nah, lebih jelas lagi di ayat yang ke-20, dia berkata, karena kamu kurang percaya, ini sudah kepada murid-muridnya sendiri, dia bilang begini, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Sebab aku berkata kepadamu. Nah, ini adalah kata-kata yang sering Tuhan akan katakan. Bahkan kalau Anda membaca Injil, dia sering berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Lebih tegas lagi di Injil Yohanes, dia akan pakai kata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Dalam bahasa aslinya dia pakai kata, amen, amen. Dalam King James diterjemahkan, verily, verily, I saith unto you. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Kenapa ini signifikan, saudara kasih Tuhan? Ini signifikan karena yang seperti ini tidak ada dalam perjanjian lama. Kalau Anda bandingkan dengan nabi-nabi, apa yang mereka katakan?
Demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi semua ngomong begitu. Yesaya akan bilang, dengarkanlah firman Tuhan. Yeremia akan bilang, demikianlah firman Tuhan. Yeskiel akan bilang, inilah firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata, inilah firman Tuhan. Tapi Yesus sering berkata, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Ada suatu kontras yang luar biasa antara Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus berbicara, dengan bagaimana nabi-nabi berbicara dalam perjanjian lama. Karena nabi-nabi menyadari bahwa mereka tidak punya otoritas. Mereka selalu berkata, Tuhan berfirman. Inilah firman Tuhan. Tuhan berkata begini. Tapi Yesus Kristus, dia berkata, aku berkata kepadamu. Dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus menyadari otoritas dia. Dan dia mengklaim, dan dia memang adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan yang memberikan pengajaran kepada kita. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah keilahiannya. Keilahiannya. Tetapi kita bisa melihat hal yang kedua mengenai pribadi Yesus, bukan saja kita belajar tentang keilahiannya, tapi kita belajar bagaimana kontras antara Tuhan Yesus dengan pribadi-pribadi lain yang muncul di perikop ini. Jadi ada keilahiannya, ada kontras antara pribadi Yesus di sini. Kontras dengan siapa, saudara kasih Tuhan? Yang pertama tentu Tuhan di sini sangat kontras dengan ada pribadi di sini, yaitu roh jahat atau setan di sini. Tuhan Yesus tentu sangat berbeda dengan setan. Karena dikatakan di ayat yang ke-9, ayat yang ke-18, dikatakan dengan keras Yesus menegur dia. Dia yang dimaksud di sini siapa? Ada dua kemungkinan, apakah dia yang dimaksud di sini anak itu? Karena di ayat 17 kan dikatakan, bawalah anak itu kemari, katanya. Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Dianya siapa? Apakah dia ini anak itu yang baru saja dibawa di ayat 17? Ya. Tetapi sepertinya bukan. Ya. Tapi dia yang dimaksud di sini mengantisipasi pribadi selanjutnya yang disebut. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi dia di sini mengacu kepada setan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus bukan setan. Gitu, oh itu sudah pasti dong. Gitu. Itu sudah pasti dong. Yesus Kristus bukan setan. Gitu ya. Tapi kita tanya lagi, setan itu apa sebenarnya? Gitu kan? Setan itu adalah, nah tadi barusan di sekolah minggu dewasa kita ada bahas tentang setan. Jadi yang tidak ikut sekolah minggu dewasa ketinggalan sedikit. Gitu kan? Setan adalah malaikat, saudara Tuhan. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 12, yang tadi baru kita bahas di sekolah minggu dewasa. Waktu Lucifer memberontak, dia bagaikan naga yang menyeret sepertiga bintang. Dia membawa sepertiga malaikat. Sepertiga malaikat Tuhan ikut dengan dia. Dan itu jumlah yang begitu besar. Sepertiga malaikat ikut memberontak, dan akhirnya mereka dikenal sebagai roh-roh jahat. Malaikat-malaikat yang sudah jatuh, atau dalam bahasa Yunaninya daimonion, diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi demons. Atau kita bisa terjemahkan di bahasa Inggris menjadi setan-setan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi coba kita kontraskan. Kita buka dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Ayat yang ke-13 sampai 14. Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi penulis Ibrani berkata, Yesus Kristus jauh-jauh melebihi malaikat yang di sorga. Karena malaikat yang di sorga semuanya itu roh yang melayani Tuhan. Tetapi Yesus Kristus adalah Sang Putra itu sendiri. Dialah yang dilayani sebenarnya. Jadi kalau Yesus Kristus jauh melebihi malaikat yang di sorga sekalipun, apalagi malaikat yang sudah jatuh gitu. Apalagi malaikat yang sudah memberontak. Terhadap malaikat yang masih mulia saja, Tuhan kita jauh-jauh di atasnya. Bagaimana dengan setan-setan? Oleh karena itu kita membaca di dalam Injil, ketika setan-setan ini, roh-roh jahat ini, bertemu dengan Tuhan kita, mereka semua takut, mereka semua tunduk. Dan Tuhan kita dengan kuasanya
memberi perintah kepada mereka. Ada yang disuruh masuk ke dalam babi, legion misalnya. Yang di sini diusir keluar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di zaman sekarang ini yang cukup aneh. Ada banyak orang yang tidak percaya ada Tuhan, tapi takut dengan hantu. Tidak percaya Tuhan, tapi takut dengan hantu. Ada yang tidak percaya dua-duanya. Memang, hantu tidak ada, Tuhan pun tidak ada, katanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah konsep yang salah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan jelas ada. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada apapun yang eksis. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada roh-roh jahat. Ada malaikat-malaikat yang menentang Tuhan. Dan kita harus sadar akan hal itu, dan mereka aktif menentang Tuhan. Mereka aktif mengacaukan dunia ini. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Jangan berpikir bahwa iblis itu hanya tokoh akademis atau suatu tokoh fiktif, suatu tokoh hipotetis. Oh tidak, saudara kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19. Dan dikatakan di situ, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan hanya iblis dan antek-anteknya itu real, mereka bahkan sedang sangat aktif, mereka bahkan sedang berkuasa atas dunia ini saat ini. Dan ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh orang percaya. Kita tidak boleh meremehkannya. Oleh karena itu, Paulus selalu berkata bahwa ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah karena kita sedang dalam pertempuran. Tetapi satu hal yang menjadi penghiburan bagi kita adalah bahwa kita adalah pihak yang sudah menang. Karena kita adalah pasukan Yesus Kristus yang jauh melebihi iblis dan jauh melebihi semua setan-setan. Jangan termakan oleh kesesatan menara pengawal yang lebih menyebut dirinya saksi Yehovah. Mungkin Anda pernah dengar istilah saksi Yehovah. Saya tidak suka sebut mereka saksi Yehovah karena mereka bukan saksi Yehovah yang sejati. Kita adalah saksi Yehovah yang sejati. Mereka adalah kelompok menara pengawal. Tapi mereka punya doktrin bahwa Yesus Kristus itu adalah malaikat ciptaan. Dan bahkan mereka berkata Yesus Kristus adalah nama lain dari Mikhail katanya. Dan Mikhail itu tadinya saudaranya Lucifer. Jadi mereka berkata bahwa Yesus Kristus itu saudaranya Lucifer. Itu adalah pengajaran mereka. Oh, itu adalah suatu penghujatan yang luar biasa. Dan kalau Anda baca di kitab Yudas, di situ diajarkan bahwa katanya Mikhail pun tidak berani menegur Lucifer. Wah, masa itu Tuhan Yesus? Tidak bisa. Mikhail memang tidak berani menegur iblis. Karena Mikhail dengan iblis itu adalah sama-sama malaikat. Bukan jurisdiksinya Mikhail, si Lucifer itu. Tetapi Yesus Kristus berada di atas. Dan dia dengan penuh kuasa menegur iblis. Oleh karena itu bahkan ketika iblis datang mencobai Tuhan Yesus pun, pada pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus menegur dia. Ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya boleh beribadah kepada dia. Dan sejak itu iblis tidak berani lagi datang terang-terangan. Mencari kesempatan yang baik untuk kembali mencobai Tuhan kita. Oh saudara yang kasih Tuhan, ada kontras yang luar biasa tentunya. Nah kita berkata, bagaimana dengan aktivitas iblis sekarang? Kalau kita percaya, oke, ada setan dan sebagainya. Apakah kita harus khawatir bahwa hari ini setan bisa serang kita untuk bikin kita sakit? Seperti rupanya dalam perikop yang kita baca tadi, setan itu berada di balik penyakit epilepsi atau ayan dari si orang ini, si anak ini. Dan kita belajar bahwa ternyata iblis memang bisa membuat orang sakit. Itu adalah hal yang benar karena dia adalah malaikat. Dan malaikat dia memiliki kemampuan yang di atas manusia dalam banyak hal. Dan malaikat bisa memahami anatomi dan fisiologi manusia dengan sangat baik juga. Oleh karena itu iblis bisa menyerang dan membuat orang sakit. Ya, itu benar. Tapi saudara kasih Tuhan, kita tidak diajar oleh Tuhan untuk menjadi takut atau khawatir tentang hal itu. Karena sekali lagi, kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di atas iblis.
Dan iblis tidak bisa melakukan apapun terhadap orang percaya tanpa izin Tuhan. Dan oleh karena itu kita tenang. Dan dalam penyakit apapun kita tinggal minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita tidak perlu bingung-bingung bahwa wah, ini tiba-tiba saya diserang iblis kah? Gitu kan. Entah apapun itu, iblis bisa pakai virus, iblis bisa pakai macam-macam yang lain. Tapi apapun itu kita bisa bawa kepada Tuhan dalam doa. Dan yang Tuhan lebih ingin kita perhatikan hari ini bukan aktivitas iblis bikin orang sakit, tetapi aktivitas iblis yang lain. Apa itu? Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, saudara. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ini adalah aktivitas iblis yang lebih membahayakan. Bukan bahwa dia bikin kita sakit. Tetapi 1 Timotius 4 ayat 1. Dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini adalah aktivitas iblis yang paling berbahaya hari ini. Sekali lagi, bukan iblis bisa bikin orang sakit? Bisa. Iblis bisa bikin orang sakit. Salah satunya adalah, contohnya, coba kita buka, iblis bikin orang sakit. Paulus, coba kita buka 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Coba kita lihat di sini. 2 Korintus 12. Paulus saja diserang oleh iblis. Dari ayat 1, Paulus bilang, aku mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Tapi, perhatikan ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Yaitu, katanya apa? Seorang utusan iblis. Utusan iblis ini siapa? Ya, salah satu antek-antek dia. Salah satu malaikat yang sudah jatuh. Salah satu demon ini yang dikatakan. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dan ada suatu duri dalam daging yang diberikan kepadanya. Lalu apa yang Paulus lakukan? Apakah Paulus tengking iblisnya? Gitu? Dia tengking setannya? Bukan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi apa rahasianya kalau kita diserang oleh iblis? Kita meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang paling berkuasa. Dia lebih berkuasa dari setan. Tadi sudah kita katakan. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Ada serangan iblis mungkin. Mungkin itu dalam bentuk kesakitan. Mungkin itu dalam bentuk yang lain. Jadi kita berseru kepada Tuhan. Paulus berseru kepada Tuhan. Tapi perhatikan apa jawaban Tuhan. Di ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rupanya, seperti yang tadi sudah kita katakan, apa yang terjadi pada diri Paulus adalah atas izin Tuhan. Adalah atas izin Tuhan karena Tuhan melihat justru serangan iblis ini akan membawa manfaat bagi Paulus. Karena seringkali serangan-serangan iblis bisa Tuhan pakai. Kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu yang Yusuf katakan tentang saudara-saudaranya. Jelas itu adalah serangan iblis. Iblis ingin membunuh Yusuf, lewat saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir, tapi Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Waktu Paulus sedang di kota Filipi, memberitakan Injil, iblis bilang, wah ini bahaya nih Injil diberitakan. Saya akan jebloskan Paulus ke dalam penjara. Dia pakai seorang perempuan yang ahli tenung. Lalu masternya, tuan-tuannya, menjebloskan Paulus ke dalam penjara. Tapi itu semua adalah dalam rencana Tuhan. Dan karena Paulus masuk penjara lah dia ketemu dengan kepala penjara. Dan kepala penjara itu mendengar Injil dan kepala penjara itu diselamatkan. Jadi apa yang iblis usahakan untuk kejahatan, keburukan, bagi Paulus Tuhan pakai untuk kebaikan. Dan termasuk
duri dalam daging yang menurut Paulus adalah utusan iblis untuk menggocoh dia. Dan itu tidak enak bagi dia. Dan Paulus sudah minta, Tuhan, biarlah utusan iblis ini mundur daripadaku. Tapi Tuhan bilang tidak, ini ada tujuannya. Ini baik, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata Tuhan kepada Paulus. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, bukan masalah penyakit atau apa yang harus paling kita waspadai dari iblis hari ini. Sekali lagi, apakah kuasa kegelapan bisa membuat orang sakit dan sebagainya? Bisa-bisa saja. Ya. Tapi kita tinggal berseru kepada Tuhan. Ya. Kita minta Tuhan yang menolong dan kita berserah kepada Tuhan apapun jawabannya. Tapi yang lebih harus kita waspadai adalah yang tadi di 1 Timotius 4 ayat 1. Ya. Bahwa ada roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya. Senjata utama iblis hari ini bukan membuat orang menjadi sakit, tapi membuat orang menjadi sesat. Membuat orang menyimpang dari kebenaran. Membuat orang menjadi kacau. Ini adalah senjata utama iblis. Itu yang paling harus kita waspadai. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-17, saudara. Matius pasalnya yang ke-17, kita lihat di sini. Kita sudah melihat tentang pribadi Yesus. Kita melihat keilahiannya. Kita melihat kontras antara Yesus Kristus dengan setan yang dikeluarkan oleh Tuhan kita ini. Sekarang kita mau melihat pengajaran Yesus Kristus. Itu poin kedua kita. Poin pertama adalah pribadi Yesus Kristus. Dan poin kedua kita adalah pengajaran Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus ajarkan di dalam episode ini? Pertama-tama kita melihat ayatnya yang ke-17. Kita lihat di sini, kembali ke Matius pasal 17, setelah dia turun dari gunung, lalu datang seorang bapa yang tentu dengan sangat hati yang gundah gulana karena anaknya. Di ayat 15 dikatakan, Tuhan kasihanilah anakku. Ya. Dan ada satu kata-kata di situ ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka di ayat yang ke-17 Yesus berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, apa yang Yesus Kristus ajarkan di sini? Yang pertama kita melihat bagaimana Yesus Kristus berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang tidak percaya kepadanya, dia berkata bahwa kalian tidak percaya kepadaku. Ya. Makanya dia berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ya. Saudara, kepada siapa dia berkata seperti ini? Bukan kepada anak itu, bukan juga kepada murid-muridnya, tetapi kepada orang ramai yang sudah berkumpul. Jadi kalau kita bandingkan dengan perikop paralel, coba kita buka sedikit di Markus, rupanya ada banyak orang yang berkumpul di situ. Kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-14 juga. Markus pasal 9 ayat yang ke-14, perikop paralel. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Dan rupanya, saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang sudah hadir dan mereka mulai berdebat dengan murid-muridnya. Dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka datang untuk menyaksikan apakah murid-muridnya mampu menolong bapak ini dan anak ini. Dan ketika murid-muridnya tidak mampu menolong, ahli-ahli Taurat ini semakin berani dan mungkin wah inilah berarti guru kalian ini palsu, lihat nih kalian tidak punya kuasa. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak percaya pada Yesus, mereka mencari segenap cara untuk mendiskreditkan Tuhan kita. Dan salah satunya adalah ketidakmampuan murid-muridnya. Kalian gagal, ya, berarti ya, pengajaran kalian salah. Kalian tidak punya kuasa. Dan lain sebagainya. Mereka menggunakan insiden ini untuk menjadi suatu pusat perbantahan, menunjukkan bahwa mereka memang tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika ada suatu kesempatan, kegagalan murid-muridnya, maka itu menjadi suatu bahan bagi mereka. Dan saudara kasih Tuhan, sebenarnya
gambaran ini sangat-sangat mencerminkan kondisi kekristenan hari ini. Ada berapa banyak kekristenan yang memang kacau balau. Memang tidak punya kuasa seperti murid-murid yang ditinggalkan itu. Memang tidak berdaya. Dan mengapa mereka tidak berdaya itu akan kita lihat di poin selanjutnya. Tetapi tidak berdaya. Ada banyak kekristenan yang kacau balau hari ini yang menyebabkan dunia mengejek. Dan kalau misalnya dunia menilai Yesus Kristus berdasarkan kita, kira-kira nilainya seperti apa? Kalau dunia menilai Yesus Kristus dengan melihat hidup orang Kristen, kira-kira apa nilainya? Gitu. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah bisa menunjukkan kesaksian yang pantas sebagai pengikut Yesus? Dan kadang-kadang dunia justru memakai kesempatan di mana ketika orang Kristen jatuh, ketika orang Kristen tidak punya kuasa, ketika orang Kristen kacau balau, dan itu menjadi pusat perbantahan mereka untuk membenarkan bahwa aku tidak mau percaya kepada Yesus karena pengikutnya saja seperti ini. Pengikutnya tidak punya kemampuan, pengikutnya tidak memiliki kesaksian. Dan itu menjadi suatu bahan bagi mereka. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menegur angkatan ini. Dan dia berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah memberikan bukti yang cukup kepada mereka. Ya. Dan mereka sengaja tidak mau percaya kepadanya. Dan kalau suatu orang sudah punya keinginan untuk tidak mau percaya kepadanya, maka apapun yang dikatakan kadang-kadang tidak bisa lagi. Dulu, di zaman modernisme, orang berpikir bahwa yang dibutuhkan manusia adalah bukti. Kalau saya punya bukti, maka saya bisa membuktikan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata bukti ini bisa diinterpretasikan macam-macam tergantung cara pandang masing-masing. Dan itu kembali lagi kepada iman berarti. Anda punya bukti sebanyak apapun, kalau cara pandangnya berbeda, dia bisa ngomong beda lagi, saudara. Kasus yang paling jelas adalah orang-orang yang percaya bumi datar. Anda tahu orang percaya bumi datar? Ini ya. Padahal ada begitu banyak bukti bahwa bumi kita ini bulat, gitu. Tapi Anda kasih berapa banyak bukti pun, karena cara pandang dia sudah begini, dia tafsirkan buktinya beda, gitu. Lihat nih, ada fotonya. Oh, katanya, ini rekayasa. Gitu, ya. Lihat nih ada ininya, oh ini beda lagi, gitu. Ya. Kenapa? Ya. Jadi ternyata bukti bukanlah segala sesuatu. Kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Yang diperlukan adalah iman, percaya. Iman, percaya. Ya. Karena hari ini begitu banyak orang menantang Tuhan. Tuhan, kalau engkau benar ada, kenapa engkau tidak tunjukkan dirimu? Banyak ateis menantang Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa Tuhan tidak muncul saja biar hilang keraguan-raguan dan semua orang percaya kepada Tuhan? Apakah kalau Tuhan nampak lalu otomatis semua orang percaya padanya? Tidak, buktinya iblis tidak. Iblis sangat tahu Tuhan. Adam dan Hawa apa tidak pernah melihat Tuhan? Di Taman Eden, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Namun pada akhirnya mereka memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Permasalahannya bukan masalah bukti saja, tetapi permasalahannya adalah iman. Adalah iman. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada ini angkatan yang tidak percaya dan sesat. Angkatan yang tidak percaya. Karena bukti-buktinya ada. Tapi mereka memilih untuk berkata tidak. Nggak usah jauh-jauh, hari ini kalau kita mau melihat bukti, ada manusia, ada ciptaan, ada binatang, ada pohon, ada galaksi-galaksi, ada bintang. Bukankah itu bukti ada Tuhan? Tetapi apa kata orang ateis? Tidak. Itu muncul dengan sendirinya. Ya. Tidak, itu terjadi dari suatu ledakan besar. Ledakan besar menciptakan semuanya. Loh, kok bisa begitu? Ya itu yang saya mau percaya. Apakah pernah ada bukti penelitian? Katanya ini science.
Mana ada sains pernah membuktikan ledakan besar bisa ciptakan semuanya? Tidak ada. Sains itu sesuatu yang harus bisa diobservasi dan dieksperimenkan. Itu sains yang sejati. Apakah ada sains yang seperti itu? Tidak ada. Tapi mereka lebih memilih percaya itu. Jadi Anda mau bilang, ada bukti atau tidak ada bukti? Buktinya sudah ada. Hanya tinggal masalah mau percaya atau tidak percaya. Bagaimana cara pandang kita? Oleh karena itu, yang diperlukan adalah iman. Dan Tuhan Yesus berkata, ini adalah angkatan yang tidak percaya dan sesat. Angkatan yang hidup di zaman Tuhan Yesus ini banyak Tuhan Yesus kritik. Tuhan Yesus pernah di pasal 12 berkata ini adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Tapi kalau andai kata Yesus Kristus berkomentar tentang angkatan kita hari ini, kira-kira apa komentar dia? Kalau Tuhan Yesus datang tahun 2023 ini, dan berkata bagaimana dengan angkatan yang satu ini? Kira-kira apa komentar Tuhan Yesus bagi kita? Saya yakin, mungkin lebih buruk dari apa yang terjadi pada zaman itu. Dan masing-masing kita hanya perlu bertanya, apakah saya sedang mengikuti ilah zaman ini? Saya mengikuti angkatan ini, ataukah saya berbeda? Karena orang percaya selalu dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil untuk keluar dari dunia, kita dipanggil untuk berbeda dari dunia ini. Untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun yang lain tidak percaya. Dan kalau misalnya Tuhan berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena dia sedang menatap Golgota. Dia sedang akan naik ke Kalvari. Maka kalau Tuhan hari ini berkata, Tuhan akan berkata, berapa lama lagi sebelum aku kembali? Tenggat waktunya pada zaman itu adalah sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalib. Dan akan bangkit dan akan tidak bersama mereka lagi. Jadi kesempatan mereka terbatas untuk menyaksikan kesaksian dia. Tetapi tenggat waktunya hari ini adalah tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Dan akan datang dalam penghakiman. Sehingga kata-kata Tuhan bagi kita mestinya hari ini adalah berapa lama lagi sebelum aku kembali dan menghakimi bumi. Dan ini adalah pertanyaan yang baik untuk kita renungkan. Bukan apakah Anda sudah ada di gereja, apakah Anda sudah melayani atau sebagainya, tapi sudahkah Anda dilahirbarukan dan menjadi milik Yesus Kristus? Ini adalah pertanyaan yang paling utama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kita kembali ke Matius pasal yang ke-17. Tadi yang pertama pengajaran Yesus Kristus bagi orang-orang yang belum percaya padanya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu pengajaran Yesus Kristus bagi orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dan itu dari ayat 19 sampai ayat 21. Ayat 19 sampai ayat 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi menarik sekali bahwa mereka tidak tanyakan ini di depan umum. Takut malu dong, gitu kan ya. Jadi mereka tunggu sampai mereka udah sendirian. Mungkin malamnya mereka masuk ke hotel, belum ada hotel waktu itu ya. Mereka masuk ke rumah mana begitu. Lalu mereka penasaran. Tuhan, kenapa kami tidak bisa ini mengusir setan itu? Dan kenapa mereka tanya begini? Karena beberapa bulan sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah kasih mereka kuasa untuk mengusir setan. Anda baca itu di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan pernah kasih kuasa kepada 12 rasul, Tuhan pernah kasih kuasa juga kepada 70 orang murid di dalam Lukas pasal 10. Untuk pergi ke kota-kota Israel, menyembuhkan, mengusir setan, dan waktu itu mereka kesenangan karena mereka berhasil gitu. Wah, mereka bilang, Tuhan, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami. Wah, senang sekali waktu itu. Ya. Tiba-tiba sekarang gagal gitu. Jadi mungkin mereka bingung. Jangan-jangan ini kan yang sisa kan 9 rasul, 3 rasul di bawah Tuhan Yesus. Yang sisa 9 rasul. Jangan-jangan mereka sudah bingung. Apa tekniknya yang salah begitu kan? Andreas itu gaya kamu agak salah begitu ya. Nah, itu satu persatu coba gitu kan. Wah, Andreas gayanya begini. Ini Thomas bilang, enggak, lu harus begini. Atau mungkin kata-katanya harus bagaimana gitu. Kok enggak keluar-keluar ini setannya gitu ya. 9 orang coba, mungkin 9 gaya, mungkin 9 tengkingan, enggak keluar-keluar. Ya. Dan mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kami gagal? Ya. Kenapa kami gagal?
Jawaban Tuhan di ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kita kembali ke masalah percaya lagi. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat 21, bagi yang sudah pernah ikut seminar biologi tentu sudah tahu ya kenapa dalam bentuk kurung di situ. Ini adalah ayat yang ada di dalam Textus Receptus. Anda cek dalam King James, ayat ini akan ada, gitu ya. Tapi ayat ini tidak ada dalam critical text. Ya, makanya oleh LAI dia bikin dalam tanda kurung. Tapi kita percaya ini adalah ayat yang ada. Ya, ini ayat yang eksis, ini ayat yang benar-benar ada. Jadi kita akan lihat signifikansinya apa adanya ayat itu nanti ayat 21 itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pertama kita kembali lagi ke ayat 20. Di sini ada lagi perbedaan TR dengan CT yang cukup signifikan. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan karena kamu kurang percaya. Nah, ini dalam bahasa aslinya adalah oligopistia. Oligo itu sedikit. Oligopistia, sedikit percaya. Tapi dalam TR dia terjemahkan apistia, tidak percaya. Ya, tidak percaya. Nah, jadi unbelief katanya di situ. Jadi apakah kurang percaya atau tidak percaya? Nah, konteksnya mendukung bahwa yang sebenarnya Yesus katakan adalah mereka tidak percaya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus membandingkan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi, dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 13, dikatakan sebagai biji yang paling kecil. Gitu. Jadi kamu punya iman yang paling kecil sekalipun saja sudah cukup sebenarnya. Tapi masalahnya adalah kamu tidak punya iman. Nah, tetapi Tuhan Yesus bukan bicara mengenai iman keselamatan di sini. Karena murid-muridnya sudah beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Karena di pasal 17 ini mengikuti pasal 16, di mana Petrus membuat pengakuan yang luar biasa, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa kamu tidak cukup percaya kepada aku sebagai juru selamat. Tapi bagaimana dengan hal-hal lain yang kamu harus percaya juga? Nah, kamu tidak percaya mengenai hal-hal itu. Dan betapa sering kita sebagai orang Kristen, kita berkata, oke, Tuhan, aku percaya engkau akan menyelamatkan aku dari neraka, engkau adalah juru selamatku. Tapi ketika Tuhan suruh sesuatu, kita bilang, Tuhan, kalau yang itu saya nggak mau percaya. Gitu. Ya mungkin kita tidak ngomong gitu langsung sama Tuhan, tapi tindakan kita menunjukkannya. Kalau misalnya, Tuhan, aku percaya engkau akan bawa aku, selamatkan aku, tarik aku dari neraka. Wah, melewati langit, 7 langit sampai ke sorga, begitu. Aku percaya itu. Tapi kalau Tuhan bilang, misalnya, layani aku akan mencukupi kebutuhanmu. Tuhan agak susah, Tuhan ini harga beras naik Tuhan, gitu ya. Saya kurang percaya Tuhan mampu kasih saya beras dan daging dan sayur, begitu. Padahal kita percaya dia bisa bawa kita ke sorga. Jadi kita tidak percaya akan banyak janji-janji Tuhan. Walaupun katanya, saya percaya dia sebagai juru selamat. Tapi ketika Tuhan suruh, berikan persepuluhan misalnya. Kembalikan 10%. Tuhan agak susah Tuhan. Agak susah ini budgetnya Tuhan. Ini bagaimana ini caranya Tuhan. Atau Tuhan bilang, buka mulutmu, bersaksi. Aku ingin kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi Tuhan, kalau saya bersaksi, saya akan dikucilkan. Tuhan, kalau saya bersaksi, orang akan anggap saya aneh. Tuhan, kalau saya bersaksi, saya akan kehilangan teman-teman saya dan sebagainya. Kenapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan? Oh, ini yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita berkata bahwa saya percaya pada Tuhan. Tapi kita percaya kepada Tuhan, oke, Tuhan bisa selamatkan saya. Bagaimana dengan hal-hal lain? Dengan perintah-perintah Tuhan yang lain? Adakah kita mempercayai dia? Nah, murid-murid di sini Tuhan bilang, kalian tidak percaya. Kalian tidak punya kuasa karena kalian tidak percaya. Bukan masalah keselamatan lagi, bukan masalah Yesus sebagai Mesias. Tapi ada banyak hal yang kalian tidak percaya. Dan oleh karena itu hidup kalian tidak seperti itu.
Dan karena hidup kalian tidak seperti itu, maka kalian tidak punya kuasa sama sekali. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, sesungguhnya kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu sudah bisa berkata kepada gunung ini, pindah, dan gunung ini akan pindah. Wah, lalu dipertanyakanlah oleh orang, bagaimana? Pak Stephen punya iman sebesar biji sesawi? Coba pindahkan gunung ini. Kan ditantang begitu sama orang lain, gitu kan? Nggak usah gunung deh katanya, pindahkan botol aqua. Botol aqua nih dari meja sini ke sini. Kamu punya iman nggak? Bagaimana menjawabnya? Oh, kalau saya menjawabnya, saya menjawabnya begini, saudara kasih Tuhan. Inilah bedanya iman sama magic. Yang kamu minta saya lakukan itu, magic itu gampang. Dulu David Copperfield sudah mau coba pindahkan Monas. Dan ada banyak ilusionis hari ini. Pindahkan jet 747, wish, hilang katanya. Pindahkan asisten ceweknya yang cakep, yang berdiri di sini ya, dengan pakaian yang kurang untuk mengganggu perhatian kamu dari triknya, begitu sebenarnya gitu kan ya. Tiba-tiba dia menghilang, muncul lagi di situ. Itu ilusionis. Itu magic gitu. Ya. Tapi bedanya iman dengan magic apa? Magic itu mencoba mengendalikan Tuhan. Ini magic yang beneran ya, bukan sulap. Kalau sulap itu tipu, gitu ya. Menggunakan teknologi untuk menipu mata, itu sulap. Ya. Tapi magic, ya, yang dipopulerkan seperti Harry Potter dan lain sebagainya itu, gitu ya. Itu adalah mencoba mengendalikan Tuhan. Saya sedang belajar suatu mantra supaya kekuatan yang besar itu bisa saya pakai untuk kepentingan saya, itu magic. Saya mau abakadabra, jadi kepentingan saya saya pakai suatu kekuatan di atas saya. Tetapi bukan itu iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan, iman itu berarti berserah kepada Tuhan, iman itu bukan mengendalikan Tuhan, iman itu menurut sama Tuhan. Gitu ya. Bukan saya mau memanipulasi Tuhan untuk melakukan maunya saya, itu bukan iman. Itu kamu mau memagikin Tuhan. Tapi iman itu justru berkata, aku mau taat kepadamu Tuhan, aku mau percaya kepadamu, dan kalau kamu suruh aku tembus gunung ini, aku percaya aku akan bisa, karena itu adalah kehendakmu. Gitu ya. Kalau adalah kehendak Tuhan, bahwa aku memindahkan gunung, aku akan yakin itu bisa dilakukan. Karena itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak penantang kita gitu, suruh pindahkan gunung. Tapi ini kehendak Tuhan atau bukan? Bukankah Tuhan berkata pada Zerubabel waktu dia pulang dari Babel? Zerubabel, Tuhan bilang, Zerubabel, dirikan lagi bait suci. Zerubabel stres. Dulu yang dirikan bait suci pertama itu Salomo. Salomo itu berapa kaya, betapa mulia, kerajaannya begitu hebat. Saya Zerubabel ini nggak ada siapa-siapanya dibandingkan Salomo. Kerajaan aja nggak punya, kita ini hanya provinsinya Media Persia gitu. Dia nggak punya titel raja bahkan. Tapi Tuhan bilang sama Zerubabel, kalau aku yang suruh, kamu pasti bisa lakukan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku. Nah, ini adalah contoh gunung, saudara kasih Tuhan. Ada banyak gunung yang sudah dipindahkan berdasarkan kehendak Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan, dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang berkata bahwa aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya karena Tuhan menyuruh aku, karena ini adalah kehendak Tuhan. Mungkin ada berkata, Tuhan panggil aku untuk melayani dia, tapi Tuhan aku tidak bisa bicara. Seperti Musa yang katanya lidahnya pelok, Yeremia yang katanya terlalu muda, dan begitu banyak yang lain. Tapi Tuhan bilang, kalau aku yang suruh, kamu tinggal percaya saja. Nah, ini iman. Iman bukan mau mengendalikan Tuhan. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Dan asal kita percaya yang sedikit saja,
Percaya, tapi percaya. Dan percayanya itu kepada pribadi yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus. Kenapa murid-murid gagal sudah dengan Tuhan? Tuhan bilang mereka tidak percaya. Ketika mereka menengking-nengking setan ini, sepertinya mereka pada waktu itu lebih mengandalkan sukses mereka yang sebelumnya itu justru tadi. Bahwa mereka sudah pernah keliling tur Israel, 70 murid dengan 12 rasul, lalu mereka sudah sukses berhasil mengusir banyak setan, sehingga ketika muncul kasus yang satu ini, mereka bukan lagi mengandalkan Tuhan. Tapi mereka lebih mengandalkan sukses mereka yang sebelumnya. Mestinya kita bisa. Dari kata-kata mereka, mereka mengharapkan bahwa mestinya mereka sukses itu tanpa halangan. Berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi mereka sudah berhenti untuk bergantung kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, kamu tidak punya kuasa dengan cara seperti ini. Dan Tuhan berkata di ayat 21, coba kita lihat ayat 21 yang dihilangkan oleh critical text di sini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini signifikan. Ayat ini signifikan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa itu berdoa? Berdoa itu adalah kita minta kepada Tuhan. Berdoa itu menyatakan iman kita ada pada pribadi yang tepat. Bukan pada diri kita sendiri, bukan pada kemampuan kita, tapi kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang, ini adalah pekerjaanmu. Yang mau memindahkan gunung ini adalah Engkau, Tuhan. Aku hanya alatmu saja. Bukan karena kehebatan saya bisa pindahkan gunung. Bukan karena kehebatan saya bisa melayani Engkau. Bukan karena kehebatan saya bisa melakukan hal-hal ini, membangun ini, melakukan itu. Bukan. Tapi karena Engkau. Oleh karena itu aku berdoa kepadamu. Dan ini meletakkan iman pada pribadi yang tepat. Dan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Tapi ada kata-kata selanjutnya, dan berpuasa. Nah, lalu apa hubungannya lagi puasa dengan semua ini? Oh, sudah nggak sama Tuhan. Puasa. Puasa adalah ketika seseorang menganggap bahwa ada hal yang lebih penting dari makanan, sehingga dia berpuasa. Apakah puasa bisa dilakukan dengan secara hanya karena tradisi, hanya karena suatu ritual? Oh, banyak orang berpuasa hanya karena tradisi, hanya karena ritual. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, puasa yang sesungguhnya seharusnya adalah ketika seseorang merasa bahwa ada yang lebih penting daripada makanan, dan dia mau mengorbankan makanan untuk hal yang lebih penting itu. Dan kadang-kadang itu adalah supaya dia makin bisa berfokus pada berdoa misalnya. Ketika ada banyak hal-hal jasmani yang sebenarnya oke-oke saja, tapi bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kita kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita bisa sementara waktu menghilangkan hal-hal itu terlebih dahulu. Termasuk di sini adalah menghilangkan makanan kalau perlu. Untuk mendapatkan suatu keseriusan dengan Tuhan yang lebih lagi. Kalau Anda bisa benar-benar serius dengan Tuhan, ya sambil makan, silakan, nggak masalah. Tuhan tidak pernah perintahkan orang berpuasa sebenarnya di dalam perjanjian baru. Tetapi Tuhan berkata, sepertinya di sini ada suatu pengajaran bahwa kadang-kadang berpuasa itu akan membantu kita untuk memfokuskan diri untuk suatu pekerjaan Tuhan. Dan ini diperlukan. Bukan hanya untuk dengan makanan, saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang kita perlu berpuasa hal-hal lain yang menghilangkan kuasa kita, menghilangkan kesaksian kita. Pernahkah Anda berpikir untuk puasa televisi untuk sementara waktu? Dan Anda berkata, saya mau memakai waktu ini, misalnya saya puasa televisi untuk 1 minggu. Oh, televisi sudah nggak zaman lagi, puasa televisi tapi nonton YouTube terus gitu ya. Saya puasa YouTube. Hari ini saya mau puasa YouTube. Itu bisa sangat membantu. Saya dapatkan begitu. Kadang-kadang kalau sudah duduk di depan komputer, kalau namanya sudah browsing, dia itu punya algoritma.
klik, lalu udah berapa jam ini? Ya. Dan kita terbenam di dalamnya. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, hari ini aku mau spesial misalnya berdoa. Hari ini aku mau spesial berfokus kepada hal-hal rohani. Dan kadang-kadang itu menuntut kita untuk melepaskan hal-hal lain untuk sementara. Kadang-kadang sampai makanan sekalipun. Makanya ada berpuasa. Tetapi bahkan sebelum berpuasa, makanan, kita pikirkan, ada hal-hal lain yang kadang-kadang mengganggu fokus kita. Hal-hal yang kita lepaskan. Di dalam perjanjian lama, ada orang-orang yang menjadi nazir bagi Tuhan. Dan kalau dia menjadi nazir bagi Tuhan, dia berjanji untuk tidak melakukan hal-hal tertentu seumur hidup dia. Padahal hal-hal tertentu itu belum tentu salah juga. Tapi karena dia adalah nazir bagi Tuhan, dia melepaskannya demi Tuhan. Saya pernah melakukan hal yang sama juga, karena banyak tahun yang lalu, saya orang yang sangat suka baca, dan saya sangat suka baca cerita-cerita kungfu dan lain sebagainya. Lalu saya temukan satu situs di internet, banyak sekali cerita kungfu di situ. Bukan hanya kungfu, wuxia ya. Lalu ada lagi namanya xianxia. Xianxia itu bukan kungfu lagi, tapi kultivasi. Wah, jadi dia bisa naik-naik terus bisa jadi dewanya segala macam gitu. Seru juga nih saya baca. Tapi saya dapatkan ternyata itu menghabiskan waktu saya. Dan itu tidak ada gunanya. Dan itu menghilangkan kekuatan rohani saya. Karena akhirnya pikiran saya jadi banyak kepikir, si itu lagi ngapain ya, begitu itu. Dalam ceritanya itu begitu. Ya. Padahal saya mestinya sedang berpikir tentang hal-hal rohani. Ya. Saya mestinya sedang berpikir tentang Alkitab. Saya sebenarnya mesti berpikir tentang hal lain. Dan bukan berarti baca fiksi itu pasti salah. Saya tidak berkata demikian. Ya. Baca fiksi bukan berarti salah. Ya. Ya. Tetapi akhirnya saya berkata kepada Tuhan satu ketika, Tuhan, aku serahkan kepada Engkau, bantu aku tidak akan mau mengunjungi situs ini lagi. Bukan berarti orang yang mengunjungi situs itu pasti berdosa, tidak. Tapi saya memutuskan puasa seumur hidup dari situs ini. Gitu ya. Karena mengganggu perjalanan rohani saya. Mengganggu kekuatan rohani saya. Dan Tuhan ingin kita berkata, ada apa dalam hidupmu yang bisa mengganggu kekuatan rohanimu di dalam berperang bagi Tuhan, di dalam hidup bagi Tuhan. Maukah kamu berpuasa darinya? Maukah kamu berdoa dan menggenggam kekuatan dari Tuhan sehingga kamu mampu melakukan apa yang perlu kamu lakukan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau adalah Allah pencipta, dan Engkau sungguh maha baik, sehingga Yesus Kristus, Putramu yang tunggal telah Engkau kirim. Dan Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang belum mengenal Sang Juru Selamat secara pribadi, Engkau yang kiranya tolong, ketuk terus, selamatkan dia dari angkatan yang sesat dan tidak percaya. Dan Tuhan, bagi kami yang sudah percaya kepadamu, Tuhan, ajar kami untuk percaya kepadamu sepenuhnya. Sepenuhnya Tuhan. Bukan hanya dalam keselamatan, tapi dalam segenap jalanmu, segenap perintahmu. Ajar kami untuk punya iman yang bertumbuh. Ajar kami untuk serius dengan hal-hal rohani, sehingga kami bisa berdoa. Dan jikalau ada hal-hal yang harus kami lepaskan dalam hidup ini, Tuhan, ajar kami untuk berpuasa. Tuhan, tolong kami. Makanya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.